ada ibadah namanya sabar. Nanti di surga itu ada derajat yang tidak bisa digapai dengan ibadah. Sholat tidak bisa, puasa tidak bisa. Tapi tergapainya derajat itu dengan apa? Sabar. Dan sabar tidak mungkin kita bisa miliki kalau sabar itu tidak ada lewat ujian. Ketika panjenengan diuji, panjenengan punya kesempatan untuk sabar. Dan sabar ini adalah pahala tertinggi di surga. Apa ayatnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya untuk orang yang sabar, Allah kasih bayaran tanpa hitungan, tanpa hisab. Maka ingat, pelajari bahwa takdir Allah itu adalah yang terbaik. Sabar itu ternyata bukan hanya sabar ketika menghadapi ujian. Tapi sabar itu ada 3. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan larangan. Dan yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Maka yang ketiga saya terangkan sebuah hadis yang singkat. Orang yang mendapatkan ujian, Pak, sesungguhnya pahala mereka besar. Walaupun tidak sebesar yang pertama dan yang kedua. Tapi Nabi kemudian menerangkan kepada kita, kelak pada waktu hari kiamat, Allah itu akan membagi manusia jadi 2. Yang pertama, ahlul afiyah, ahlul musibah, ahlul afiyah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah itu bersabda, manusia nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar dibagi menjadi 2. Ada yang pertama ahlul musibah, yang kedua ahlul afiyah. Ahlul musibah itu siapa? Orang yang di dalam hidupnya diuji terus oleh Allah. Sakit, bangkrut, dan lain sebagainya. Ini namanya ahlul musibah. Ada yang kedua, ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu jarang diuji, jarang sakit, jarang kemudian mendapatkan musibah dalam hidupnya. Bapak tahu? Perintahnya Allah pertama kali kepada malaikat, uhsubu ahlul musibah. Hisab dulu ahlul musibah dulu. Yang ahlul musibah dihisab dulu, Pak. Dihisab, ditimbang, lalu kemudian ahlul musibah itu para malaikat berkata, ya Allah, ahlul musibah itu sudah habis. Tinggal dikit dosa-dosanya karena ditebus dengan berbagai macam musibah-musibah yang dulunya engkau berikan kepada mereka dalam kehidupan di dunia. Tinggal dikit saja. Kemudian Allah berfirman, u'tuhum salasan, kasih mereka 3. 1, khairan, kasih mereka surga. 2, afiyah, kasih mereka kekuatan. Kenapa, Pak? Siapapun di antara Bapak dan Ibu di sini yang mendapatkan ujian, pasti kekuatannya berkurang. Sakit, yang dulunya biasa lari 2 kilo menjadi lari 1 kilo. Pasti berkurang. Diganti oleh Allah dengan kontan di akhirat. Kasih mereka kekuatan untuk mengganti kekuatan yang aku ambil ketika aku memberikan ujian bagi mereka di dunia. Dan yang ketiga, mangzilah. Kasih mereka tempat yang tinggi di surga. Tempat itu tidak bisa diraih dengan sholat. Tempat itu tidak bisa diraih dengan sedekah. Tapi tempat itu hanya bisa diraih dengan orang yang sabar ketika mendapatkan ujian. Dinaikkan itu ahlul musibah ke tempat yang tinggi. Sampai ahlul afiyah melihat itu, mendoakan kepala mereka ke atas. Saking tingginya ahlul musibah ketika ditempatkan oleh Allah. Lalu kemudian ahlul afiyah berkata, ya Allah, kalau setiap dibalik ujian akan mendapatkan kedudukan setinggi itu di surga. Dan begitu mudahnya mereka dihisab karena sudah berkurang dosa-dosa mereka. Tolong ya Allah, hidupkan kami sekali lagi. Hidupkan kami sekali lagi. Kasih ujian kami. Potong-potong daging-daging kami. Daging-daging kecil dan kami masih hidup. Tidak apa-apa. Selama kami mendapatkan 3 yang kamu berikan kepada musibah ketika di dunia. Jadi kalau datang ujian atau gangguan dari orang lain, maka Anda nikmati saja itu. Anggap itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita lebih dekat kepadanya, agar kita bisa meraih pahala sabar. Karena tidak mungkin kita mendapatkan pahala sabar kecuali dengan ujian. Ya. Kalau nggak ada ujian, kita nggak akan mendapatkan pahala sabar. Kata sebagian ulama, kalau orang-orang selain musibah dan kesabaran yang sedang dia lalui, seperti sholat, puasa, dan lain-lain, ini pahalanya sudah Allah tentukan. Tapi khusus sabar, itu akan dituangkan pada dia dari langit pahala yang sangat banyak, yang tidak ada batasnya. Jadi antum jangan bilang, oh cobaannya ini berat nih, saya nggak bisa sabar. Enggak, harusnya bisa sabar. Karena pahala sangat besar. Khusus ibadah sabar ini, itu dikatakan oleh Allah bighairi hisab, tanpa ada hitung-hitungannya. Bahkan dituangkan kepadanya tuangan yang sangat banyak. Ada orang diuji di istrinya, ada orang diuji di suaminya, ada orang diuji di anaknya, ada orang diuji di tetangganya, di mertuanya, di orang tuanya, macam-macam. Di pekerjaannya, tapi semua orang diuji. Apalagi kalau kita orang beriman, maka ujian akan datang.
untuk menguji apakah memang iman kita akan bagus. Nabi Yunus tidak pernah mengira bahwa ia bisa keluar dari dalam perut ikan paus. Nabi Musa pun tidak pernah menyangka bahwa lautan di depannya akan terbelah menjadi dua. Dan Nabi Ibrahim juga tidak pernah membayangkan bahwa api yang membakarnya akan berubah menjadi dingin. Apa kesamaan dari ketiga nabi tersebut sehingga mukjizat datang? Jawabannya, mereka sangat yakin bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan. Begitu juga dengan diri kita. Seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, dan sebesar apapun rasa sedih, rasa kecewa dalam menjalani hari-hari, yakinlah bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Tepat pada waktunya, tanpa kita perlu tahu bagaimana caranya. Tugas kita hanya perlu berikhtiar semaksimal mungkin. Sisanya, tawakal, serahkan pada Allah. Yakinlah bahwa di setiap kendala ada Allah yang pegang kendali. Dan seringkali pertolongan Allah itu hadir di ujung persimpangan jalan. Saat semua peluang sudah